Di tengah persaingan olahraga internasional yang semakin ketat, muncul sosok yang mampu menginspirasi jutaan anak bangsa dan membakar semangat nasionalisme. Dialah Megawati Hangestri, seorang gadis muda asal Jember yang berhasil menembus batas dan membuktikan bahwa bangsa ini punya potensi besar di kancah dunia. Perjalanannya bukan sekadar kisah sukses pribadi, melainkan sebuah cerminan semangat perjuangan, keberanian, dan tekad untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia internasional. Megawati Hangestri Pertiwi, lahir dan besar di Jember, adalah contoh nyata bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Sejak usia muda, dia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia voli, dan musim 2024 hingga 2025 di Liga Voli Korea Selatan menjadi titik balik penting dalam karirnya. Dengan nomor punggung 8, Megawati tampil sebagai bomber andalan, menjadi pemain yang selalu dinanti-nanti di setiap pertandingan. Ia tak pernah mundur menghadapi lawan-lawannya yang lebih berpengalaman dan berukuran lebih besar, melainkan justru tampil penuh keberanian dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa rasa takut dan hambatan hanyalah tantangan yang harus dilampaui jika ingin mencapai puncak prestasi. Namun, di balik keberhasilannya, muncul pertanyaan besar yang menggelitik. Mengapa Megawati tidak diundang ke acara bergengsi KAIK Invitational 2025 yang digelar oleh legenda voli Korea, Kim Yong-keung? Sebuah ajang yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia, tetapi sayangnya, dia tetap tidak termasuk di dalamnya. Menanggapi hal itu, Megawati sendiri menunjukkan sikap dewasa dan rasa hormat terhadap aturan yang berlaku. Dia menyampaikan, "Keuk bilang, tahun ini acaranya untuk pemain senior. Saya masih dianggap junior. Saya hormati itu. Tapi saya tidak akan berhenti berjuang. Saya akan terus kerja keras sampai tidak ada lagi alasan untuk tidak mengundang saya." Jawaban tersebut menegaskan bahwa Megawati tidak mencari panggung, melainkan sedang membangun panggungnya sendiri. Ia percaya bahwa perjuangannya belum berakhir dan masih banyak jalan panjang yang harus dilalui agar namanya semakin dikenal dan diakui dunia. Saat banyak orang merasa kecewa atau terkejut karena tidak diundang, dia justru menunjukkan ketenangan dan fokus penuh pada target pribadi serta nasional. Ia tahu bahwa keberhasilan besar tidak datang secara instan, melainkan melalui proses dan kerja keras yang konsisten. Kesempatan untuk tampil di panggung nasional pun akhirnya datang. TV One mengundang Megawati sebagai bintang tamu dalam program spesial berjudul Saatnya Bangkit, yang digelar untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Di acara tersebut, bersama tokoh-tokoh muda inspiratif lainnya, Megawati berdiri di atas panggung sebagai simbol perjuangan dan semangat nasionalisme. Ia berbicara tentang perjalanan hidupnya dari negeri asing, dari latihan keras yang menyita waktu dan tenaga, hingga air mata yang diam-diam jatuh karena rindu tanah air tercinta. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin membuat Indonesia bangga," ucapnya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Kalimat itu menggambarkan bahwa perjuangannya jauh dari sekadar meraih medali atau pengakuan pribadi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Ia ingin menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki potensi besar dan mampu bersaing di level dunia jika anak-anak mudanya memiliki semangat dan tekad yang kuat. Tidak berhenti di situ, dunia pun mulai mengenal sosok Megawati lebih dekat. Deddy Corbuzier, mentalis dan pembawa acara podcast terkenal, mengundangnya ke Close the Door, sebuah podcast yang terkenal dengan wawancara mendalam dan penuh makna. Dalam obrolan yang penuh kehangatan itu, Megawati membuka hati tentang perjuangannya, ketakutan sebelum berangkat ke Korea, serta mimpi besar untuk membawa voli Indonesia ke Olimpiade. Ia menyampaikan pesan penting bagi generasi muda Indonesia agar percaya diri dan tidak takut bermimpi besar. Ia menegaskan bahwa asal berjuang dan percaya, segala sesuatu bisa diraih. Deddy menyatakan kekagumannya, "Saya tidak bisa diam saat melihat perjuangan kamu, Megawati. Kamu bukan hanya pemain, tapi cerita yang harus didengar dunia." Percakapan itu menjadi bukti bahwa Megawati telah melampaui status pemain biasa. Ia sudah menjadi simbol inspirasi dan motivasi bagi anak muda Indonesia untuk berani bermimpi dan berjuang tanpa rasa takut. Perjalanan Megawati bukan hanya tentang keberhasilannya secara pribadi,
tetapi juga sebagai pesan bahwa Indonesia mampu bersaing dan berkembang di level global. Ia membuktikan bahwa kerja keras, kerendahan hati, dan semangat pantang menyerah mampu membuka pintu-pintu kesempatan yang lebih besar dalam hidup. Dalam setiap penampilannya di media, ia tampil sebagai sosok yang rendah hati, penuh tekad, dan penuh semangat membangun bangsa. Selain itu, pengakuan dari bangsa sendiri pun datang. TV One secara resmi mengundang Megawati sebagai bintang tamu dalam acara spesial memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kehadirannya di panggung nasional menjadi simbol bahwa anak-anak muda Indonesia tidak boleh merasa minder atau takut bersaing. Melalui kisah hidupnya, ia mengajak seluruh generasi muda untuk percaya diri, berjuang keras, dan tidak takut menghadapi berbagai tantangan hidup. Ia ingin menegaskan bahwa keberanian dan semangat nasionalisme harus terus dipupuk dari dalam diri setiap anak bangsa. Megawati Hangestri adalah gambaran nyata bahwa asal dari desa kecil bukanlah penghalang untuk meraih mimpi besar. Ia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, anak bangsa mampu menembus batas dan menciptakan sejarah baru. Perjalanannya dari Jember ke panggung dunia bukan sekadar tentang olahraga, tetapi tentang menegaskan bahwa Indonesia punya kekuatan dan semangat yang tak pernah padam. Di usia yang masih muda, Megawati telah menjadi ikon perjuangan dan inspirasi bagi banyak orang. Ia bukan hanya simbol keberanian di lapangan, tetapi juga panutan dalam memperjuangkan identitas dan harga diri bangsa. Dari penampilannya di televisi hingga wawancara dengan tokoh-tokoh nasional, ia menunjukkan bahwa prestasi sejati bukan hanya tentang medali atau pengakuan, tetapi tentang semangat dan tekad yang membakar semangat bangsa Indonesia. Kisah Megawati Hangestri adalah sebuah cermin bahwa setiap anak bangsa memiliki potensi luar biasa. Ia kembali ke tanah air bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa semangat, inspirasi, dan harapan yang mampu membakar rasa percaya diri seluruh generasi muda Indonesia. Indonesia memiliki putri-putri hebat seperti Megawati, yang akan terus membakar api semangat dan memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu bersinar di panggung internasional. Dengan semangat dan tekad bersama, Indonesia akan terus melangkah maju dan meraih kejayaan yang lebih gemilang di masa depan. Popularitas Felix pindah ke Proliga, Kovo ngamuk, The Power of Mega, perkenalannya jadi sorotan. Setelah mengumumkan perpisahan resmi dengan tim Red Sparks, banyak penggemar dan pengamat olahraga yang mulai meramalkan bahwa Mega, seorang pemain voli yang kini berusia 25 tahun, akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Ternyata, ramalan tersebut terbukti benar ketika Mega resmi bergabung dengan Petrokimia Gresik. Keberadaan Mega di Petrokimia diharapkan dapat membawa tim tersebut meraih kesuksesan, terutama di babak Final Four yang dijadwalkan akan dimulai hari ini. Namun, sebelum turun ke lapangan, Mega dilaporkan masih memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya, mengingat ia sedang dalam masa pemulihan dari cedera. Tidak hanya Mega, namun banyak bintang voli dunia lainnya yang secara mengejutkan memilih untuk bermain di Indonesia dan bergabung dalam Liga Proliga. Beberapa di antaranya adalah pemain yang sebelumnya berkompetisi di Liga Filipina. Hal ini tentu saja menambah daya tarik Proliga, dan para penggemar mulai memperhatikan pergeseran ini dengan serius. Kisah di balik keputusan Mega untuk bergabung dengan Petrokimia Gresik terungkap setelah salah satu media asal Korea, Never Sport, mengabarkan bahwa Mega telah resmi menandatangani kontrak dengan Petrokimia, setidaknya hingga babak Final Four selesai. Dengan kehadiran Mega, tim ini diharapkan bisa menguatkan posisi mereka dalam kompetisi yang ketat melawan tim-tim lain seperti Jakarta Popsivo Poland, Jakarta Electric PLN, dan Jakarta Pertamina Enduro. Persaingan ini diprediksi akan membuat Proliga semakin menarik dan setara dengan liga-liga voli luar negeri. Kembalinya Mega untuk bermain di Indonesia juga berdampak pada penggemar. Banyak dari mereka yang sebelumnya mengikuti Liga Korea kini beralih memberikan dukungan kepada Mega di Proliga. Prediksi para penggemar ini tampaknya akan bertahan hingga musim depan, berkat fakta bahwa kontrak Mega dengan Red Sparks telah berakhir. Dengan habisnya masa kontrak tersebut, Mega tidak perlu kembali lagi ke Liga Korea. Situasi ini memicu ramalan di kalangan pengamat voli bahwa popularitas Liga Kualitas Internasional, Felix, mungkin akan tergerus ketika Mega tidak lagi tampil di sana. Ini diperparah oleh kontroversi yang melibatkan Kovo,
yang menyebabkan banyak fans di Indonesia tidak puas dengan Federasi Voli Korea yang terkesan mengabaikan kontribusi Mega, meskipun penampilannya terbilang gemilang ketika masih berseragam Red Sparks. Akibat dari situasi ini, akun media sosial seperti Instagram Kovo mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pengikut. Fenomena ini mungkin menunjukkan bahwa kepopuleran Felix tidak hanya terancam oleh Mega yang kembali ke Indonesia, tetapi juga oleh bintang-bintang lain yang memilih untuk berkompetisi di luar Korea. Selain Mega, beberapa nama besar juga akan menyapa penggemar Proliga. Misalnya, King Leo dan Carl Russell, dua bintang voli dunia yang saat ini resmi bergabung dengan tim Bayangkara. Baik King Leo maupun Carl Russell bukanlah pemain asing bagi para penggemar Liga Felix, karena keduanya memiliki pengalaman berharga di liga tersebut sebelumnya. Dalam babak Final Four ini, Bayangkara juga berharap dapat memanfaatkan keberadaan kedua pemain tersebut untuk meningkatkan performa tim, apalagi mengingat kedua pemain itu memiliki keahlian yang diakui di level internasional. Sementara itu, Petrokimia Gresik dihadapkan pada tantangan untuk bersaing di antara tim-tim elit, dengan persaingan pun diyakini akan semakin ketat. Meskipun Petrokimia bukanlah tim unggulan, mereka bertekad untuk mewujudkan hasil yang menggembirakan di musim ini. Usaha tersebut tidak main-main, terbukti dengan keberhasilan mereka mendatangkan dua pemain asing berpengalaman, yakni Julia Sangyao yang memiliki latar belakang di Liga Turki dan Dahana Davis Kiba, yang sebelumnya juga berkompetisi di Proliga. Kehadiran kedua pemain ini, ditambah beberapa pemain lokal, memberi harapan baru agar Petrokimia Gresik mampu bersaing di babak Final Four. Dalam konteks ini, pemain lokal seperti Mega diharapkan dapat berkontribusi maksimal, terlebih dengan dukungan yang tercurah dari para penggemar. Namun, untuk saat ini, Mega tampaknya perlu menunggu sebelum dapat kembali tampil di lapangan. Bagaimanapun, kehadirannya tentu akan menjadi magnet perhatian bagi tim lawan dan penggemar, terutama saat Mega melakukan spike-nya yang mengesankan. Proliga kini menjadi lebih menarik dengan kedatangan pemain-pemain bintang. Selain Mega, King Leo, dan Carl Russell, ada juga Kelsey Cook, Jordan Thompson, dan Jessica Murzik yang turut memperkuat liga ini. Kedua nama pertama adalah atlet berprestasi yang pernah merengkuh medali emas di Olimpiade bersama tim nasional Amerika Serikat, sedangkan Jessica Murzik diharapkan menjadi bintang masa depan. Dengan situasi ini, jelas bahwa Proliga semakin mendekati level kompetisi yang setara dengan liga-liga di luar negeri. Koven yang secara historis jarang mengundang bintang-bintang kenamaan berpotensi kehilangan daya tarik. Pasalnya, sistem perekrutan yang mereka gunakan dapat menjadi penghalang bagi pemain-pemain bintang yang tentunya lebih memilih liga-liga yang menawarkan pengalaman kompetisi lebih menjanjikan. Saat ini, perhatian para pecinta voli tertuju ke Proliga, yang akan segera dimulai dengan babak Final Four. Musim Felix telah berakhir, dan para penggemar akan menyaksikan pertarungan sengit antara Petrokimia Gresik dan Jakarta Popsivo Polan pada tanggal 18 April. Meski Mega kemungkinan besar belum dapat beraksi di lapangan, dukungan penuh akan disalurkan oleh Mega untuk timnya. Namun, saat Mega akhirnya dapat kembali bermain, ia dipastikan akan menjadi pusat perhatian sekaligus ancaman bagi lawan-lawan Gresik dengan kemampuannya. Demikianlah kisah menarik yang terkait dengan kepindahan Mega ke Petrokimia Gresik. Sebuah perpindahan yang diprediksi akan memengaruhi dinamika populer liga dan menarik perhatian publik ke Proliga dalam waktu dekat.